Halo pagi semuanya, thank you sudah join. Wah, bener-bener Giana nggak mau kalah ya. Kenapa namanya? Ya, kita coba absen dulu. Berarti siapa yang belum join? Wait, ya join ke Zoom ya. Ah, berarti siapa yang belum join? Selamat pagi. Rifda belum, Balkis belum, Faizi udah, Giana udah, Faiza udah, Jazlan belum, Adaril belum, Reza udah, Ernest udah. Sip. Kita mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Pro tahun kedua, melanjutkan lagi dari yang minggu lalu ya. Nah, untuk kelas hari ini, em, kita akan masuk ke dalam pelajaran yang lebih seru di bagian website ya. Karena mulai minggu depan kita akan ngebikin project ya. Mantap. Ini berarti pelajaran materi terakhir ya. Oke, oke. Hai Balki, selamat pagi. Nah, berarti kita masih... Nah, oke. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Coba kita belajar apa? Ini ular piton kayaknya siap banget untuk menjawab. Kita belajar apa Giana minggu lalu? Yang satu belajar jadi gajah. Tanya ular aja kak, aku kan. Ya, ini nggak ada yang benar. Eh Ernest belajar apa Ernest? Oke, betul. Faiza kita belajar kuis ya, session gak sih? Betul ya. Kita belajar session. Jadi kemarin itu kita udah tahu ada yang namanya session dan kuis. Session dan cookies melalui situs website gitu ya. Situs websitenya kita belajar. Benar. Kirim share screen yang salah. Nah, melalui pembuatan website untuk kuis ya gitu. Sip, kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam akuisisi dan pemrosesan data. Nah, akuisisi itu apa? Coba kalau ada tanya ke Ernest, apa itu akuisisi Ernest? Akuisisi. Apa itu akuisisi Ernest? Halo? Ah ya, oke. Kenapa Ernest akuisisi? Pengambilan posisi. Pengambilan posisi. Contohnya, maksudnya gimana pengambilan posisi? Belum tahu, Kak. Kurang tahu. Oke, yang bikin musik bukan ya?
Akuisisi itu apa? Ayo, ada yang tahu apa itu akuisisi? Tadi benar ya, pengambilan posisi sebenarnya. Ya, cuman ada yang bisa jelasin dengan kata lain? Akuisisi itu sisi mana yang diakui? Oke, ya benar, akui sisi. Betul ya. Betul, itu kalau misalnya kita pecah menjadi dua kata yang terpisah, dua dua kosakata, dia terdiri dari akui sama sisi. Sebenarnya akuisisi ini kita bisa bilang dia adalah mendapatkan. Ya, kalau mungkin kalian pernah pernah dengar gitu ya di sosmed, oh akuisisi eh, Gojek, sorry apa ya, Tokopedia diakuisisi sama TikTok, ya, atau apa gitu ya yang diakuisisi. Nah, artinya diakuisisi itu diambil ya atau didapatkan. Pengambil alihan kepemilikan betul itu juga ya. Nah, berarti gimana cara kita mendapatkan sesuatu itu melalui website ya? Jawabannya adalah ada yang tahu gimana cara kita dapetin data melalui website? Kita akan pakai apa? Kalau pengen mengambil data melalui website, pakai formulir ya. Jadi nanti kita akan membuat formulir hari ini ya. Plus nanti Kadot juga akan tunjukkan gimana caranya kalian akan menggunakan yang namanya metode get sama ada metode post. Nah, mungkin kalau kalian akan membuka sebuah link URL itu kan ada tanda tanya. Tanda tanya ini biasanya menandakan sebelah kanan itu adalah data yang dikirimkan. Misal nanti kalian pengen buka nih website Algonova, terus ada task, ada lesson, ada level. Nah, ini artinya berarti tasknya kodenya segini, lessonnya ini, levelnya segini. Gitu. Itu adalah data yang dikirimkan ke dalam servernya. Nah, itu semua kita sebut sebagai get. Ya, get itu artinya kita ambil beneran kayak arti bahasa Indonesianya gitu. Kita mendapatkan informasi dari websitenya. Nah, sedangkan metode yang kedua adalah post. Kan tadi Kak Daud sebutin ya, kalau misalnya mau dapetin data dari website itu bisa melalui formulir. Nah, post ini berarti kita akan mengirimkan gitu. Kita posting kayak upload ini aja ya ke sosmed gitu, upload foto, video jedak-jeduk gitu ya. Itu contoh dari post gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa posting ke dalam website tadi? Kita pakai yang namanya HTML formulir gitu. Jadi nanti formulir itu ditandai dengan elemen form. Ya, di dalam form itu ada beberapa jenis yang bisa kalian gunakan. Ada yang metodenya get atau post ya, terus nanti actionnya mau kemana. Gitu. Jadi ketika kalian klik button submit itu nanti akan diarahkan ngapain ya, kayak gitu. Oke. Contohnya apa aja yang bisa digunakan di formulir? Nah, mungkin kalau kalian lihat itu ada input login, password, button, switches, radio button ya. Kita sebutnya kalau radio button berarti pilihnya salah satu doang. Sedangkan kalau kotak itu adalah checkbox. Jadi bisa pilih lebih dari satu opsi. Lalu ada drop down menu atau tarik turun di mana nanti bisa pilih ya opsi apa aja gitu di bawahnya. Ya. Nah, terus nanti kita juga akan membuat kalau misalnya pengen ngebikin radio button berarti type-nya radio, name-nya apa, value-nya apa aja. Nah, pastikan name-nya sama ya karena nanti kalau nggak sama dia akan dibedakan gitu. Oh, ini radio button yang terpisah gitu. Sedangkan yang checkbox juga sama ya, tinggal dirubah aja type-nya jadi checkbox. Kalau list pun sama juga ya. Dia name-nya di awal sih, name list. Habis itu kita kasih option. Jadi kayak ordered list kayak OL sama UL yang kemarin ya. Nah, lalu yang button submit gimana? Berarti kalian tinggal bikin input type-nya submit, value-nya apa ya. Nah, nanti kita akan menggunakan for metodenya post, lalu action-nya ke test gitu, artinya ke halaman tes. Oke, tentang formulir HTML ada pertanyaan dulu. Coba di-review dulu. Belum ada ya. Kalau belum ada kita lanjut. Nah, bagian berikutnya adalah kita akan belajar yang namanya memproses data yang diterima. Oke, kita udah kirimin melalui formulir. Terus gimana? Nah, berarti nanti kita akan mendapatkan
data tersebut gitu ya. Kita dapetin data tersebut melalui apa SQLite lagi ya gitu. Jadi kita akan coba ambil apa aja sih nanti yang diupload gitu ya di dalam formulir tersebut. Nah, nanti akan disimpan ke dalam database-nya. Oke, kayak gitu sederhananya ya. Sip, sebelum kita praktekin ke VS Code-nya, dari kalian ada pertanyaan dahulu? Kalau belum ada, boleh dibuka Algo Nova-nya untuk VS Code-nya ya. Bukanya nomor 28 ya, ke bagian satu dulu. Nah, jadi nanti di nomor bagian pertama kita akan langsung dihadapkan untuk membuat sebuah formulir seperti ini. Nah, nanti di soalnya sebenarnya kasih tahu ya, kalau kita lihat di sini kan berarti ada input ya text box ya. Terus nanti kita juga akan memilih angka dan ini adalah yang tadi checkbox sama ada input box lagi. Ya, terakhir kita tinggal kasih button submit. Nah, caranya berarti kayak gimana? Ntar bisa kalian lihat dari petunjuknya ya satu persatu. Oke, kalau misalnya ada kebingungan bisa dilihat dari layar kadot ya. Nah, ini nomor satu, silakan. Pastikan yang P-nya itu ya. Jadi meskipun ini H2, dia masih diapit dalam P gitu. Oke, closing P-nya juga agak beda sih. Ntar kalau misalnya ada yang udah gitu ya, terus salah, nah itu kemungkinan closing P-nya ya. Tolong dilihat dulu. Kayak gini ya. Kalau udah nomor satu, tolong ketik angka satu di chat Zoom ya. Supaya kita lanjut ke nomor dua. Oke, kalau ada yang bingung, langsung ditanyain. Silakan.
Ada yang udah? Aku belum jadi beneran ular ya. Ada. Feza udah ya. Balkis juga udah. Yang lain udah ya.
Kalau udah kita lanjut ke nomor 2 ya. Gak ada yang error ya. Kayak nomor 2. Kayaknya mana coba share screen. Yang lain gimana? Belum ada suaranya ini. Belum ada ketikannya Ernest, Jazlan, Faizi, Snack. Bener-bener ya. eh ini nih, ini hapus nih. Udah, coba checklist. Sip. Lanjut ya, nomor 2. Eh, nomor 2 kita akan ngebikin login form ya. Berarti kayak gimana caranya? Kita lihat di sini contohnya tuh. Ya, berarti ada input lagi. Ya, inputnya itu kita bisa sesuaikan ya. Jadi ada yang nanti inputnya cuma biasa, sama ada yang inputnya tipe password. Jadi ketika kalian masukin password atau teks, dia akan langsung titik gitu. Ya, jadi dari HTML-nya udah disetting. Itu kenapa kalau kalian masukin password, dia langsung titik-titik gitu kan. Nah, itu udah ada settingannya, nanti bisa dibaca dulu. Ntar kalau misalnya bingung, boleh lihat Arkadot ya. Ini untuk yang nomor 2. Stop ngomong S ya. Stop ngetik S. Konsisten ya. Ya kalau udah ketik angka 2, cepet banget. Reza mantap. Ya, Balki sudah. Yang lain kalau udah ketik angka 2 juga.
Ya udah ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 kita akan bertemu dengan formulir yang lebih kompleks ya. Akan ada pemilihan radio button juga hari ini, sama ada drop down, ada calendar picker, sama time picker juga ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Kalian nanti akan buat dulu seperti petunjuknya juga ya. Ntar kita masukin lagi ya. Nah, diperhatikan yang P-nya lagi ya. Ini ada penutupnya yang dia nggak sesuai sama apa kaidahnya. Ya, boleh dibuat seperti ini. Ntar kalau ada bagian yang bingung, tanya ya. Kalau sudah, ketik angka 3 ya. Aduh, nggak kekirim. Ya, itu, sama aja ya.
Udah yang udah ketik angka 3 ya. Ya Reza udah. Ya Baknya sudah juga. Udah semua ya. Ada yang masih belum? Ernest sudah. Eh, Kalau udah kita lanjut ya ke yang bintang. Yang bintang berarti
Oh ini nanti dulu aja deh. Kita ke ini dulu ya. Ke yang nomor 2 ya, yang bonus nanti. Kita coba kerjain ke flasknya ya. Nah, coba dibaca dulu yang bagian keduanya. Jadi kita akan coba membuat beberapa jenis formulir ya. Dan juga itu akan kita gunakan atau hubungkan ke dalam SQLite-nya gitu. Ya, berarti langkah pertamanya kalian coba buat dulu di quiz.py-nya. Itu kosong nggak ya di punya kalian? Atau udah ada kodenya? Kosong, oke. Bentar ya.
Hmm, nah, oke. Ini ya, kita akan buat dulu berarti kalau misalnya udah dibaca, kalian akan punya satu form sederhana ya. Bentar. Jadi kita nanti akan coba membuat sebuah formulir di mana ada metode get sama ada metode post ya. Untuk yang post berarti dia akan nge-upload ya jawaban dari inputnya kita. Sedangkan yang get berarti untuk mendapatkan halaman websitenya gitu. Nah, nanti bagaimana caranya? Ntar tampilannya dia akan seperti ini nih. Kada coba play dulu ya. Oh, bentar. Oh, oke. Ini karena udah Kak jawab semuanya ya, jadi dia udah langsung nampilin ke halaman selesainya gitu. Sedangkan kalau nanti misalnya kalian pas awal buat itu akan dibuat dahulu tampilannya seperti formulir, ada pertanyaan sama ada input jawabannya. Oke? Nah, yang dibuat itu cukup yang di main.py ini aja. Nanti yang DB script-nya akan Kak kirimkan ya. Oke? Boleh dibuat dulu. Ntar kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, yang DB script-nya Kak Daud taruh di Google Docs ya. Karena ini file yang sama sih dari yang sebelumnya. Kita udah pernah buat juga. Sebentar. Ini ya, ini yang DB script-nya. DB script-nya juga boleh dibuat dulu filenya ya. Kalau udah berarti ketik angka 4 ya. Kalau ada yang bingung tanyain. Ntar.
DB script-nya error. Di play dulu DB script ya. Kan udah ada di Google Docs tuh. Kamu copy lalu paste, di play dulu. Habis itu baru yang main.py-nya di play-nya. Ya. No such table question. Waduh, bentar. Nah, bentar ya. Oh nih, ini database script-nya ya. Coba kalian update lagi di Google Docs-nya. Timpa ulang lagi aja ya Google Docs-nya ya. Tuh, boleh pakai lagi. Linknya masih sama kok. Itu udah kado timpa ya di database script-nya.
Bisa nggak? Waduh. Ya udah, ini kalian bikin file baru aja ya. Jadi kalian bikin file baru, terus kasih nama main2.py. Dilengkapinya ya, klik new file, main2.py ya. Nah, ini mainnya. Kak Daud tadi update juga ya. Ada bagian yang berubah ternyata. Tadi masih ada yang error juga nih punya Kak Daud. Itu ada di Google Docs ya. Untuk yang bagian DB script-nya, ini yang di bagian main-nya. Tuh, kalian lihat di Google Docs-nya itu ada di samping kiri tab-nya. Boleh dibuka ya. Coba. Bikin main2.py, terus ditimpa aja nanti untuk ngerubah kode yang udah kalian buat. Bisa dilihat dari situ. Nanti yang di play-nya di main2.py ya. Ntar hasilnya akan seperti apa? Hasilnya seperti ini nih. Nih, ya apa ibu kota Indonesia, Jakarta gitu ya. 2 tambah 2 kita ketik 4, warna bendera Indonesia merah putih. Nah, nanti hasil jawabannya ke tampilin ya. Jakarta 4 sama merah putih. Oke, coba. Nah, kalau udah coba di-review dulu kodenya, lihat ada baris yang ingin didiskusikan. Muncul nggak? Kalau muncul ketik angka 4 ya. Jadi ada main 2, DB script. Nah, nanti di play dulu yang DB scriptnya supaya database-nya kesimpan. Nah, nanti kalau kalian lihat di sini, ada tabel answer, yaitu hasil inputnya kalian gitu. Jadi udah berhasil kesimpan di quiz.sqlite-nya. Coba dicek berhasil atau enggak. Kalau udah nanti boleh dicek saja ya, lalu submit.
Ada pertanyaan dulu, dilihat. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, boleh dicentang ya yang di nomor duanya juga berarti. Dilewati aja, masih sama kayak nomor satu soalnya. Oke, sip. Itu aja ya. Kalau dari kalian gak ada pertanyaan, nah nanti di pertemuan berikutnya kita akan udah mulai ngebikin project. Jadi kita menggabungkan semua yang udah kita pelajari. Kita akan ngebikin HTML, CSS, terus nanti ada Python sama ada database-nya juga. Dan temanya akan tentang portfolio project. Jadi nanti kalian akan nge-collection semua projectnya yang udah kalian pernah buat sebelumnya menjadi satu tempat gitu. Jadi ketika kalian mau apa showcase, misalnya dibutuhin gitu apa aja sih yang udah dipelajarin selama di kelas Python, nah nanti buka aja websitenya. Oke, sip. Kalau gak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Bye bye. Diana, Reza, Faiza, Faizi, Erna, sama Balkis dan Jaslan. Selamat pagi. Thank you ya. Terima kasih.